Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sembilan 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif, berjumpa kembali bersama Fitra Julia di program Guru Keliling untuk edisi hari ini. Sahabat, selama pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring atau online, dan RRI hadir menginisiasi program belajar di radio untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang terhambat jaringan internet dan perangkat lainnya. Maka program Guru Keliling inilah sebuah program edukasi khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. RRI juga hadir bersama ibu guru, bapak guru, dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran di radio. Ini dia Guru Keliling. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya Fitra Julia di program Guru Keliling. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk edisi hari ini Rabu, dan pastinya di hari ini Fitra tidak sendiri. Fitra mempunyai kesempatan untuk mengunjungi secara langsung proses pembelajaran dari rumah ke rumah. Dan pagi hari ini ada Pak Guru kita, Pak Joko Waluya SPD, Guru SLB C1 YPAC Semarang, dan juga ada adik kita nih, Muhammad Erwin Willianto, siswa tunagrahita kelas 7 SLB. Kelas 12. Oh, kelas 12 SLB ya. C1 YPAC ya. Semarang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, sehat-sehat semua. Saya juga bisa senang ketemu dengan anak saya. Panggilannya apa nih? Erwin? Mas Erwin. Oh, Erwin. Erwin gimana, sehat? Semangat dong. Kayak lemes. Udah sarapan belum? Udah. Oke. Pagi hari ini Pak Joko kita mau belajar apa sih? Saya pakai tema 3 karena pada bulan ini kita masuk di tema 3, yaitu dunia usaha, tentang profesi atau pekerjaan. Dari materinya pekerjaan atau profesi manusia, jadi pekerjaan dari seseorang. Oke, jadi nanti pendekatannya seperti apa Pak? Cara mengajarnya? Saya pakai integrated model, jadi saya modulnya
Karena anak-anak kita nggak bisa dengan satu model pembelajaran atau metode satu pembelajaran. Nanti kita coba, karena kita lama nggak pernah ketemu, mungkin ada lupanya, mungkin saya pakai peraga dengan, biasanya kita langsung dengan menggunakan, misalnya uang, ini saya sediakan uang, biar dia tahu tentang uang itu seperti apa. Jumlahnya atau nilainya berapa, saya buat seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi yang kemarin kita sudah melalui ya istilahnya kita melalui daring ya, kita lewat online walaupun dengan WhatsApp, tapi anak-anak semua bisa mengerjakan karena kita pakai model yang bisa dibuka tanpa harus dengan internet, tapi dengan WA dia sudah bisa mengerjakan. Nah, ini saya mencoba. Saya berkunjung hari ini, saya senang ketemu dengan Mas Erwin yang lama. Ya, Mas Erwin ya. Erwin senang ya ketemu Pak Guru. Jadi, aduh Pak Guru datang ke rumahku nih, aku harus bagaimana? Nah, itu saya rindu karena sudah hampir 4 bulan ya kita nggak ketemu dengan anak-anak. Jadi kita mulai hari ini dan terima kasih sekali. Ini ada acara guru keliling dan saya kebetulan ini mencoba saya untuk datang ke rumahnya Mas Erwin. Oke, baik, langsung aja Pak Joko untuk memberikan materinya. Erwin sudah siap? Siap. Ayo monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas Erwin, selamat pagi. Saya senang banget ketemu Mas Erwin. Lama saya nggak ketemu ya. Kita cuman ketemu di di lewat media WhatsApp. Kita sering kirim setiap pagi. Dan hari ini, mari kita sebelum mulai, sebaiknya kita supaya menjaga kesehatan, kita tidak kena virus karena ini baru corona ya. Nah, kita bersihkan tangan kita kalau gitu, ya bisa Mas? Atau saya beri contoh? Oh bisa. Iya, ayo kita sama-sama kita menjaga kebersihan agar ya, mari Mbak. Jadi biar kita sama-sama sebelum mulai belajar dan kita dalam kondisi selalu menjaga kesehatan. Baik, Mas Erwin, ini kamu sendiri? Oh, ditinggal ibu ya? Ibu kerja ya? Iya. Oh, ibu kerjanya di mana sih? Di rumah. Di rumah. Lah ini di rumah berarti jualan ini? Iya. Iya. Tapi ini sudah selesai. Sudah selesai, ya udah. Ya, ibu nggak bisa nemani. Baik, Pak Joko datang ke sini pada hari ini. Sebelum belajar seperti biasa kalau kita di sekolah, mari kita berdoa dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran agar di dalam belajar hari ini kita bisa memetik ilmu yang ada. Ya, mari Mas Erwin sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Baik Mas Erwin, kedatangan Pak Joko hari ini saya membawakan sebuah materi yang harus diberikan kepada Mas Erwin karena materi-materi yang lalu kita sudah pelajari. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang dunia usaha. Karena kebetulan ibu juga pas jualan di rumah. Nah ini kebetulan sekali karena nanti Mas Erwin juga bisa membantu kegiatan ibu di rumah. Nah ini baik. Di sini kita tentang yang kita bahas hari ini adalah tentang keahlian. Ya, keahlian atau pekerjaan, ya, pekerjaan atau profesi manusia. Jadi di sini Pak Joko akan memperkenalkan apa itu pekerjaan yang profesi, apa itu pekerjaan yang tidak harus dengan profesi. Gitu ya. Nah, baik Mas Erwin. Pernahkah Mas Erwin di lingkungan rumah selain ibu bekerja sebagai apa? Ibu dagang ya? Iya. Dagang, warung di rumah. Gitu ya, warung di rumah. Mas Erwin bisakah membedakan pekerjaan yang profesi atau pekerjaan yang bukan profesi? Nah, profesi itu kayak apa? dokter. Oh, dokter, ya. Apa Mbak, Mas? Pasien. Dokter, pasiennya profesi? Enggak. Oh, bukan. Apa ya? Selain itu apa, Mas? Hmm, Apa?
Bidang. Loh, bidan. Oh iya, bidan. Loh, bidan itu profesinya apa sih? Tukang apa itu kok? Dokter. Oh, dokter juga. Jadi dia untuk merawat bayi dan ibu dan anak ya. Iya. Oh iya. Terus yang lainnya? Tentara. Oh, tentara. Tentara kenapa dikatakan profesi? Karena dia itu suruh berjalan di pagi hari. Oh, berjalan Lari. di pagi hari, lari. Oh, kalau tentara jalan pagi hari begitu. Oh ya, begini Mas Erwin. Saya luruskan ya. Yang namanya pekerjaan yang profesi itu memerlukan keahlian yang khusus dan itu melalui pendidikan dan harus melalui mendapatkan suatu izin atau sertifikat untuk menjalankan tugasnya dengan keahlian tertentu. Itu profesinya. Nah, kalau tadi disebutkan ada dokter, ya toh? Kemudian ada bidan. Oh, ini bidang apa itu? Bidang ada pekerjaan apa di bidang apa itu? Di mana itu pekerjaan itu dilakukan? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Lah kalau rumah sakit itu termasuk apa? Kesehatan. Jadi tahu tadi ya, dokter itu berarti profesi di bidang apa? Kesehatan. Nah, itu ada dokter, ada apa lagi? Perawat, ada lagi bidan, ya toh? Iya. Nah, itu tenaga-tenaga yang betul-betul di bidang kesehatan. Seperti pada saat ini para dokter dan para perawat ini betul-betul mendapatkan tugas yang sangat berat, apalagi ini menghadapi virus COVID COVID-19. Takut enggak kamu dengan? Enggak takut. Ya, yang penting Mas Erwin harus bisa menjaga kesehatan, ya. Iya. Selalu bagaimana? Apa yang dicanangkan oleh pemerintah? Cuci tangan, terus jaga jarak, terus apa lagi? Dilarang berkerumunan. Ya, dilarang berkerumun, ya. Jadi hindari keramaian, ya toh. Ya. Nah, itu kita selalu menjaga kondisi badan kita tetap sehat dengan sendirinya. Mas Erwin, kalau malam minggu sering pergi malam enggak? Enggak. Di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Iya, berarti di rumah aja sama ibu. Kamu bisa membantu ibu? Sama teman. Sama teman. Temannya datang ke rumah? Ya, sebelah rumah. Oh, sebelah rumahan. Tapi tetap jaga Jaga. selalu bersih tangannya. Kita juga ini pakai apa? Pakai masker. Itu bagus ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke materi kita. Kalau kita tadi sudah berbicara profesional tentang kesehatan. Mas, seringkah kalian jalan-jalan di luar ada tulisannya notaris? Ada tulisan di depan rumah itu notaris. Itu pekerjaan apa ya, Mas? Hukum. Oh, di hukum ya. Maksudnya di hukum itu bidangnya di bidang hukum ya. Iya. Kalau pekerjaan di bidang hukum selain notaris apa kira-kira? Hakim. Ya, terus? Apa Mas? Hakim. Terus? Jaksa. Pinter. Tak pancing sidik berarti sudah. Sering kamu di dekat rumahmu ada yang rumahnya ditulisi notaris gitu ada? Enggak ada. Tapi pernah lihat? Pernah. Bagus. Nah, itu pekerjaan yang profesional. Di samping kesehatan, ada lagi di bidang hukum, ada lagi di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan kira-kira apa? Guru. Pak Joko ini profesional enggak? Iya. Wow. Yang benar. Kenapa dikatakan profesional? Soalnya gimana? Apa? Kalau jadi guru harus sekolah di kejuruan guru. Apa nanti tidak sekolah di guru langsung bisa ngajar? Tidak bisa. Ada teknisnya, ada ijazahnya, ada pendidikannya khusus untuk mengajar, gitu ya. Nah,
Di samping itu tadi saya pernah tadi mendengar ada apa tadi? Tentara. Iya. Wah, itu di bidang apa kalau tentara itu? Pekerjaan di bidang apa tentara? Itu profesional juga loh. Di bidang Apa? Apa Mas? militer. Militer ya. Wah, di bidang militer. Selain tentara apa toh Mas? Polisi. Terus? Angkatan udara. Angkatan udara. Pilot. Iya. Oh, pilot loh. Pilot itu juga profesi. Iya. Iya, karena tidak semua orang bisa menerbangkan pesawat. Selain itu Mas? Masinis. Terus? Polisi. Coba tulislah di sini. Nah, soalnya nanti kalau tidak, sekarang profesi bidang pendidikan. Ayo, ditulis. Nah, kamu biar tahu profesi bidang pendidikan. Nah, profesi ya, apa didikte Bapak ya? Bidang pendidikan. Biar ingat. Kurang dekat mau enggak? Tak deret ke. Nah, ini tarik ya. Nah, apa? Pendidikan. Guru. Ya. Selain guru apa ya? Ada lagi enggak Mas? Selain dosen. Guru. Oh, dosen. Kalau dosen itu ngajar apa sih? Kuliah. Oh, kuliah. Kampus. Kuliah ngajar kampus. Iya. Ngajar mahasiswa. Terus sekarang profesi bidang militer. Apa? Yo, apa saja? Nah, ternyata bagaimana? Oh iya, benar. Bidang militer. Apa? 1. Tentara. Oh iya, benar. Nah, terus 2. Apa itu? Polisi. Pilot. Pilot itu termasuk tentara, Mas? Enggak. Lah iya, yang militer itu apa? Polisi. Terus angkatan udara. Angkatan udara. Kemudian selain angkatan udara apa yang di laut? Air. Yang di laut kok air? Apa? Kapal. Iya, maksudnya angkatan apa? Angkatan laut. Nah, angkatan laut. Angkatan laut. Kalau angkatan laut toh Mas, nah tulis dulu. Nah, Mas, kalau angkatan laut itu yang menjalankan kapal itu namanya apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Namanya nahkoda. Apa? Nahkoda. Yang menjalankan apa itu? Kapal laut. Jadi yang nyetir itu nahkoda namanya. Nah, kalau yang menjalankan kereta api? Masinis. Pintar. Kalau yang menjalankan pesawat terbang? Pilot. Nah, kalau yang menjalankan sepeda motor? Polisi. Mas Erwin, ya toh? Bukan. Jadi kalau menjalankan sepeda motor semua hampir bisa, cuman harus ada apanya? Harus mempunyai aturan. Iya, aturan. Harus punya surat apa yang kecil tuh? SIM itu apa toh Mas? Singkatan surat izin mengemudi. Wah, pintar. Surat izin mengemudi. Jadi semuanya itu harus mempunyai izin, ya toh? Menjalankan kapal pun juga harus punya izin. Dia punya ini sertifikat untuk menjalankan kapal laut, bisa menerbangkan pesawat. Nah, tadi sudah ada militer, itu ada polisi, apalagi ada tentara atau TNI, ya toh? Ada lagi pilot. Oh, bukan, selain pilot. Angkatan laut, terus udara. Angkatan udara. Kita sudah mengenal banyak loh ya, dari kesehatan, apa tadi? Kesehatan, hukum, pendidikan, terus militer. Sudah 4 loh.
Masih ada lagi, Mas. Sekarang kalau teknik desain bangunan itu namanya apa? Yang membuat gambarnya untuk bangunan. Itu juga profesi, arsitek. Kalau yang membuat desain untuk yang kita pakai ini namanya apa? Kerajinan. Yang kita pakai desain apa? Desain Batik. baju. Iya toh? Desain baju. Nah, ini Pak Joko nggak punya gambar-gambarnya. Nah, saya akan, tapi kalau saya tunjukkan ke Mas Erwin, wah inilah yang arsitek. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada lagi loh, Mas, profesi yang tidak harus dia hanya di depan atau di dalam rumah saja, tapi profesi di bidang olahraga. Kira-kira apa, Mas? Sepak bola. Sepak bola. Siapa kamu sepak bola yang paling kamu sukai? Pemain sepak bola siapa? Apa ya? Siapa? Atmo? Siapa? Ronaldo atau Messi atau siapa? Atau siapa yang sepak bola? Oh, nggak tahu, berarti nggak suka sepak bola. Iya. Oh, selain itu apa, Mas? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Siapa kalau bulu tangkis? Pemain yang kamu? Yang perempuan. Iya, siapa? Yang cantik pokoknya mesti gitu. Siapa? Siapa, Mas? Perempuan. Pemain bulu tangkis profesional. Lim Swee King. Oh, bukan. Nah, siapa ya? Susi Susanti. Iya. Wah, hebat, kamu ya pinter loh. Itu juara apa? All England. Iya. Ya itu Susi Susanti ya. Nah, kalau yang jotosan? Chris John. Itu iya, itu kan asli Semarang ya? Iya. Nah, itu apa tuh? Bidang apa itu? Dia profesionalnya? MMA. Bukan. Olahraga. Iya, olahraganya apa? Tinju. Lah ya bukan MMA. Bukan, tapi tinju. Iya, tinju itu pakai sarung gini ya. Gitu. Oh, itu sudah cukup lumayan. Nah, itulah profesi di bidang olahraga. Ya. Nah, Pak, kalau bicara soal profesi ini kan tadi pengenalan dari awal seperti tadi dijelaskan kesehatan, bidang hukum, akhirnya juga militer tadi juga ada juga. Dan tadi terakhir yang mungkin yang profesional tapi di bidang olahraga. Sejauh ini penerimaan Erwin bagaimana, Pak Joko? Penerimaan materi. Ya, ini saya perkenalkan aja dulu. Jadi nanti kan kalau ke anak-anak itu tidak bisa 1 kali 2 kali. Jadi ini perkenalkan dulu, nanti setelah ini kita berikan lagi, kita ulang. Ini walaupun sekarang bisa jawab, nanti saya ulang lagi di hari berikutnya. Bisa lupa? Ya bisa lupa, Mbak. Kalau tunagrahita memang seperti itu. Hari ini apa yang mood, makanya tadi dia untuk TNI atau militer ya, dia bisa menyebutkan terus langsung mengatakan pilot. Karena dia seragamnya seperti militer, mungkin pandangannya yang seragamnya ini dengan tegap atau dengan di sini ada pangkat-pangkatnya, mungkin itu dianggap itu militer. Padahal pekerjaan itu kan berbeda. Nah, nanti ini dari perkenalan ini nanti akan saya bagi-bagi lagi. Di pertemuan berikutnya akan saya rinci, terus akan saya berikan lagi yang materi-materi yang terus bisa kita kembangkan dari situ. Jadi kalau anak-anak kita tidak bisa langsung hari ini paham, tapi besok kok jangankan besok, nanti sore bisa lupa. Jadi harus diulangi berkali-kali ya, Pak. Kalau itu jadi metode yang pembelajaran untuk anak tunagrahita memang tidak bisa serta-merta hari ini. Pas kebetulan dia mood itu bisa hafal, bisa tahu, ya kebetulan tepat, tapi besok lupa lagi. Seperti itu. Erwin cita-citanya pengen jadi apa sih? Ya, top gamer. Wah, jadi top gamer, sahabat kreatif, hebat banget, top gamer. Nanti bisa ikutan Liga Game ini, bukan Liga Bola ini. Liga Game. Makanya tadi saya juga belum tahu nih kesukaannya apa di rumah, tapi pegangannya main gamenya apa di rumah?
Waduh, ML Mobile Legends sahabat kreatif ya. Wah, nanti bisa jadi profesional tuh ikutan lombanya tuh. Nah, itu. Jago ih. Tapi Pak, kalau bicara soal belajar mengajar ya seperti ini kan ini di sesi pertama sudah mengenalkan profesi dan memang ini nantinya juga harus dikenalkan berkali-kali. Berkali-kali. Iya, prosesnya juga seperti itu. Sama, Mbak. Dan ini nanti kan juga akan saya perkenalkan juga untuk bidang istilahnya menyangkut hal yang lain, materi di matematikanya, karena kebetulan ibunya Mas Erwin ini kan berdagang. Nah, saya juga akan memperkenalkan uang. Oke. Nanti di sesi kedua. Iya, sesi kedua. Nanti akan saya berikan perkenalan ini, saya sudah siapkan karena anak-anak itu mengenal uang itu sangat sulit. Nanti kita bawa uang 10.000, misalnya beli 8.000 susuknya 1.000, dia kadang-kadang nggak tahu. Nah ini makanya. Baik. Baik sahabat kreatif, nanti di sesi kedua kita bakal belajar tentang materi uang ya Pak Joko ya. Nanti dan sahabat kreatif kalau pengen melihat acara ini secara langsung bisa setiap hari Rabu secara nasional di Pro 2 seluruh Indonesia dan bisa disaksikan dan melihat Anda dengar juga di RRI Playgo atau streaming rri.co.id dan juga bisa di-download di Play Store sahabat kreatif. Dan kita akan kembali lagi di materi kedua masih bersama saya Fitra Julia dan juga ada Pak Joko dan juga Erwin sesaat lagi. Program guru keliling di RRI, saya pikir program ini sangat luar biasa karena menginspirasi serta memberi motivasi kami guru SLB yang memberikan wadah atau media jembatan kepada kami untuk melakukan proses belajar mengajar tatap muka yang menyenangkan di era pandemi ini. Sukses untuk program RRI Guru Keliling, acara yang mendukung pendidikan yang membuat pendidikan semakin maju. Puisi rindu sekolah. Sungguh sudah lama terasa tidak berangkat ke sekolah. Bukan karena diri malas belajar sama di dalam kelas. Justru kalbu begitu rindu duduk di kelas bersama teman. Belajar ilmu pengetahuan bersama guruku yang tersayang. Rasanya bosan diam di rumah, tidak bisa diri kemana-mana. Rindu berjumpa kawan-kawan, bermain di halaman. Aku rindu pada bangku-bangku, juga pada mejanya. Di sana tempat menuntut ilmu, di sekolahku yang tercinta. Terima kasih. Sudah. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru sahabat kreatif. Belajar di RRI program Guru Keliling edisi hari ini Rabu masih bersama saya juga Fitra Julia dan ada Pak Joko Waluya juga, ada Erwin membahas materi kedua ini tentang uang. Pelajaran matematika nih kelihatannya. Ya, matematika. Bener ya Pak? Ya, matematika Mbak. Semangat nih kalau kelihatannya uang. Erwin, kalau belajar uang semangat gak nih? Harusnya semangat. Harusnya semangat. Langsung aja Pak Joko untuk memberikan materi. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang profesi ya Mas. Sebetulnya ada pekerjaan yang di luar profesi ya. Ada yang namanya tambal ban ya, tukang parkir dan sebagainya. Nah, itu juga mereka ada pedagang yang tidak harus profesi, pedagang yang dagang di rumah, kelontong atau di pasar itu juga tidak harus profesi sebetulnya. Nah, menyangkut dari situ, kita akan belajar karena kita ini kehidupan kita selalu ada kegiatan yang berhubungan dengan uang. Makanya saya kepingin mengajarkan pada Mas Erwin hari ini mengenal tentang uang. Ya. Ini kebetulan Pak Joko tadi dari rumah nyiapkan, tapi ini amplop bukan untuk sangu, tapi ini untuk untuk latihan ya. Nah, ini satu amplop tadi tak carikan, ada yang baru, ada yang sudah kena air hujan, pokoknya karena musimnya hujan, tidak apa-apa. Ini Mas Erwin, saya punya beberapa mata uang dengan nilainya berbeda-beda. Nah, ini sebentar saya kumpulkan jadi satu dulu. Wah, ini masih ke sini.
Nah, waduh ini ada yang besar belum ada mungkin di dompet nanti. Mas Edwin, pernahkah kamu melihat uang ini nilainya berapa? 1.000. Benar, 1.000. Iya. Kalau dengan ini bedanya apa? Warnanya. Nilainya bagaimana? Sama. Iya. Ini nilainya 1.000? Iya. Ini yang 1.000? Iya. Kamu pegang dulu. Perhatikan gambarnya. Ya. Ada tulisan angka di atas. Itu? Iya. Angka berapa saja? 1. 1, kemudian nolnya berapa? 3. Nolnya 3. Berarti nilai 1 kalau di belakangnya ada 03 berapa nih? 1.000. 1.000. Ini sama. Ada enggak? Ada. Di sudut kiri atas 1.000 ya? Iya. Baik. Kamu letakkan di sini. Saya perkenalkan yang kedua. Kalau ini? Kamu pegang. Pak Joko juga pegang. 2.000. 2.000. Itu tokohnya siapa sih? Yang dinilai uang 2.000 ini? Pangeran Antasari. Betul. Jadi ini ada tulisannya 2.000. Di samping juga ada 2.000. Angka di depannya berapa? 2. 2. Nolnya ada berapa? 3. 3. Baik, ini angka 2.000. Bagus. Di sini aja. Seolah-olah itu uangmu. Kalau ini? 5.000. 5.000. Kenapa dikatakan 5.000? Ada tulisannya? Ada. Tulisannya apa? 5.000. 5.000 apa? Rupiah. Oh ya, 5.000 rupiah. Nah, itu ada gambarnya. Jadi nanti uang 5.000 itu bermacam-macam. Dari yang lama, saya kebetulan nggak punya yang lama. Ini yang model yang baru, yang lama ada hanya uang 1.000-an. Saya tadi mencari yang uang 5.000 lama kok nggak ketemu. Nah, uang 5.000 itu angka 5-nya di depan, belakangnya berapa? 3. 5.000 ya? Iya. Hafal. Oke. Kalau yang ini? 10.000. 10.000. Kalau uang kok kamu hafal banget toh? Kalau uang hafal ya. 10.000. Di depan ada angka berapa? 1. 1. Terus nolnya berapa? 4. Oh. Kalau nolnya 4 itu dari 10.000 rupiah. Wah, pinter berarti. Berarti naik uang jos no? Ya. Kalau ini? 20.000. Waduh. Lah langsung hafal. Ya. Nah. 20.000 ya. Di depan angkanya? 2. 2. Nolnya berapa? 4. 4. Dibaca di bawah itu berapa? 20.000. 20.000. Nah, kok semua uang apa ya? Saya nggak punya uang yang terbaru. Ya. Kalau ini? 50.000. Wah, 50.000. Terpaksa saya harus buka dompet. Masih ada lagi. Walaupun 1 lembar, enggak apa-apa. Ya. Nah. Itu 50.000. 5 di depan, belakangnya 4. 4. Kalau yang ini, Mas? 100.000. Wah, 100.000 berarti kamu udah hafal ya. Nah, sekarang saya akan mencoba. Ya. Uang ini kamu taruh di sini, saya akan mencoba. Mas, ini kan ada uang banyak. Oke, kita kumpulin di sini ya. Iya. Tolong kalau Pak Joko beli, ya, beli bukunya Mas Erwin ini 3.000, saya bayarnya pakai uang ini kembaliannya berapa? 5.000. Tadi? 3. Nah. Nah. Iya. 2.000. Nah, 2.000. Ini saya kasihkan, kamu kembalikan ke saya berapa? 2.000. 2.000. Mana yang 2.000? Oh ya, betul. Nah, sekarang kalau saya beli, ada ballpoint ya. Nah, ballpoint ini ya, saya beli Pak Joko. Harganya berapa? Misalnya, harga 6.000 ya? Iya. Kalau 6.000, saya membayarnya pakai uang ini, kembalinya berapa? Hitung. Ini uangnya 4.000. 4.000.
Ini kamu terima, kembalinya ke saya berapa? 4.000. Ya. Nah, sekarang gantian. Mas Erwin beli ke saya. Beli buku saya ini harganya 6.000. Kamu harus pakai uang berapa untuk bayar ke saya? 10.000. Pakai 10.000? Iya. Saya kembalikan berapa? 10. Ini harganya 6.000. Buku ini 6.000. Kamu bayar pakai uang 10.000. Saya harus mengembalikan ke kamu berapa? 4.000. 4.000. Pinter. Jadi gini ya. Iya. Ini kembalinya, uangnya nih saya bawa. Kamu dapat buku. Nah, gitu ya. Iya. Jadi pinter sekarang. Nah, Mas, ada lagi saya. Ini agak ke atas dikit. Kalau saya buku dan ballpoint ini harganya 9.000. Saya bayar, ingat ya, 9.000. Kalau saya bayar pakai uang 20.000, kamu harus mengembalikan berapa? 9 kurang 20. 9 kurang 20, nggak kebalik. 20 kurang 20. Berapa? Yo. Uang Pak Joko 20.000 untuk beli ballpoint sama bukunya Mas Erwin harganya 9.000. Kamu harus mengembalikan ke saya berapa? 11, 18, 19, 16, 15, 14, 13. Beda ngitung. 20. 20 saya harus beli ini 9.000. Berarti 20 dikurangi 9.000. Berapa? 20.000 dikurangi 9.000. 19.000. Kok dari atas? Iya. Ya, wes, piye ngitung. Enggak seperti kemarin. Ayo. 19, 19, 18, 17, 17, terus 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9. 9. Saya harus kembali berapa? Kamu kembalikan ke saya berapa? 9.000. 9.000. Coba mana uang 9.000? Ini. Ya. Nah, kalau begini Pak Joko rugi. Ya. 9.000 itu rugi karena bukunya ini harganya 9.000, saya bayarnya 20.000, harusnya kembalinya berapa? 10. 20.000 atau 20 dikurangi 9. 20 kali 9. Nah, berapa? Nah, 9 ditambah berapa supaya jadi 20 atau 20 dikurangi 9? Berarti 19. 19. Oh, kamu rugi. Jadi kamu punya cuma dapat uang 1.000 dong. Berapa? 10. 10? Ribu. Iya. Ini harganya bukunya Mas Erwin sama ballpoint itu 9.000, bukan 10. Kalau 10 saya kasih 20 kembalinya 10. Tapi kalau 9.000 berarti 20 dikurangi 9. 20. Ya, pakai tangan kalau mau dari atas boleh. 19. Ya. 18. 17. 16. 15. 14. 13, 12, 10. 10, terus 9. Berapa? Harusnya berapa? Masih ada satu lagi yang kelewat tadi. 11. Nah, ulangi. Ayo kalau dari atas. 20 dikurangi 9. Ya toh? Iya. 19. Ya. 18, 18. 17, 17. 16, 14. 14, 13. 13, 12, 10. 12, 11 dulu.
11, 11, 10, baru 9. Berapa? 9. 9.000. Loh, ini tadi sudah gini, tambahin satu lagi begini, berapa? 11.000. Jadi kembalinya berapa? 11.000. Nah, jadi kalau gini, kamu masih nambahin Pak Joko berapa lagi? Ini kan baru 2.000. 2.000. Di sini 2.000 dulu. Iya. Nah, agak rumit ya sudah ya. Agak sulit. Itu 20.000, belum nanti yang sampai 50.000. Padahal kamu kalau membantu ibu jualan, itu uangnya kadang sampai 50.000. Nah, kalau uangnya pas-pas, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak, ternyata ada. Nah, ini perlu kita latihan nanti penggunaan uang. Ya. Nah, sekarang saya kepingin tahu, kan ibu itu jualan. Iya. Nah, kalau jualan, ibu itu jualan misalnya begini, saya kebetulan bawa peraga ini. Peraganya pada es, tempat es ya. Nah, kamu jualan es berapa cup ini? 4 ya? Iya. Nah, 4 cup. Kelihatan enggak di sini ya? Ini ya, 4 cup. Kalau 1 cup ini harganya 5.000. Kalau saya beli 2, saya harus bayar berapa, Mas? 10.000. 10.000. Berarti saya kalau membawa 2 cup 10.000 ya? Iya. Saya harusnya bayarnya begini ya? Iya. Nah, baik. Sekarang begini, untuk seperti ini ya. Tadi belinya buah sama belinya gula itu habisnya cuman 4.000. Tapi Mas Arvin menjualnya 5.000. Untung tidak? Tidak untung. Kalau ini belinya tadi 4.000 satu gini ya. Nah, sekarang kita masuk ke untung rugi, wes. Kalau untung itu harga pembelian bahan sama penjualan itu berbeda. Lebih tinggi harga jualnya. Itu baru namanya untung. Sekarang kalau ini belinya 5.000, ya toh? Jualnya belinya itu 5.000, jualnya 5.000, belinya 4.000, kamu untung berapa? 1.000. 1.000. Berarti itu untung. Jadi kalau jualnya itu lebih tinggi dari harga beli, ya, harga beli bahan, berarti kamu untung. Kebalikannya, kalau kamu ini jualnya harga belinya 6.000, jualnya 5.000, kamu rugi atau untung? Rugi. Ruginya berapa? 1.000. 1.000. Seperti itu. Ya. Ini untung rugi. Lah sekarang kalau belinya bahan itu 5.000, jualnya juga 5.000, namanya apa? Bakbo. Oh, jangan, bahasa Indonesia apa bakbo? Balik modal. Bakbo itu bahasa Jawa. Bakbo. Nah, jadi kalau bakbo itu ya maaf ini bahasa Jawa. Bakbo itu sama juga dengan balik modal. Ini bahasa Jawanya bakbo. Istilahnya jualnya 5.000, pembeliannya juga 5.000. Ini kebetulan kalau kita nanti kamu ikut jualan di warungnya ibu, ya, supaya nanti tidak tertipu dan tidak rugi, tidak salah untuk memberi kembalian. Hari ini saya tidak sampai menghitung sampai 50.000, 100.000 karena memang kamu harus berlatih dari yang terkecil dulu. Tapi saya sangat senang hari ini kalian sudah hafal ini uang 5.000, ini uang 2.000 dan sebagainya. Sedikit dari 10.000 itu kalian sudah bisa bisa istilahnya membuat kembaliannya berapa. Tapi nanti untuk di 20.000 sudah mengalami kesulitan. Gimana nih Erwin? Tadi uang jajannya sehari berapa nih? Uang jajannya sehari berapa? 15.000, gede itu, juga ya uang jajannya. Jadi itu Mas Erwin. Jadi kalau kita belajar nanti kita berikan lagi nanti kita selalu berlatih. Ini belum saya suruh nanti untuk latihan menghitung yang kamu tulis di dalam buku.
Nah, nanti pada kesempatan berikutnya nanti akan saya tuliskan untuk latihan, misalnya penjualan sekian atau pembeliannya itu dari 5.000, penjualannya 7.000, untungnya berapa dan seterusnya seperti itu. Jadi memang ini ada satu kepenatan, enggak apa-apa. Kita supaya bisa nyanyi enggak? Enggak. Aja sepanteng ya. Tapi saya senang banget hari ini Mas Erwin sudah bisa belajar mengenal tentang uang walaupun keterbatasan ya baru sampai 20.000. Nanti mengenal keuntungan dan kerugian tadi. Tapi kalau jualan kelihatannya Erwin banyak ruginya deh. Iya. Nah, ini seru sekali Pak Joko kalau bicara soal mata pelajaran ya. Anak-anak tuh di kelas, apalagi kelas 11 itu ada pelajaran favorit nggak sih Pak Joko? Kelas 12 itu sebetulnya untuk tingkat SMA itu sekarang banyak di keterampilan. Jadi untuk pendidikan akademisnya itu hanya 30%. Makanya ini kadang-kadang saya pembelajarannya langsung yang dalam kehidupan sehari-hari. Saya nggak banyak peraga yang paling ini langsung saya berikan karena nanti dia di masyarakat tuh mesti akan berhadapan dengan uang, dengan kegiatan, dengan keterampilan yang ditemuin sehari-hari ya Pak Joko. Itulah lebih penting karena kebetulan yang di Tunagrahita kan ada program mandiri. Program kemandirian itu ya dari mulai merawat dirinya sendiri sampai kebersihan diri itu harus bisa menjaga. Kan tidak selamanya dibantu oleh orang tuanya. Kan gitu. Erwin kalau boleh tahu nih kan uang jajannya 15.000 ya. Biasanya buat beli jajan apa sih? Apa Mas? Waduh. Satu mangkok harganya berapa bakso? Tuh berapa harganya? Masih ada? Di mana itu 5.000? Cilok kali itu Erwin, bukan bakso, cilok itu mungkin. Ih, seru banget nih belajar hari ini. Pak Joko boleh kita minta kesan-kesannya nggak? Waktu untuk guru visit gitu kan belajar langsung bertatap muka dengan muridnya, tapi di rumah tidak di sekolah, ada perbedaan nggak sih Pak rasanya? Ya sebetulnya ada beda Mbak. Karena apa? Kita ini begini, untuk Tunagrahita itu pendekatan ke siswa itu selalu individual. Jadi karakternya anak itu berbeda-beda. Kemudian kita menyampaikan itu kadang juga berbeda-beda. Jadi penangkapan, karena inteligensinya yang tidak sama. Jadi kalau di umum kita berikan materi seperti ini buat sama, bisa. Tapi ini tidak bisa. Harus cara menghitungnya ada yang dimulai dibalik dari atas. Tapi ada juga yang mengurangkan dari kecil. Seperti itu. Jadi nilai besar dikurangi. Diambil misalnya 20 diambil 9 gitu ada. Tapi ada yang seperti Mas Erwin modelnya beda. Kan enggak bisa dijumpai di kelas umum. Out of the box Pak Erwin. Jadi kan berarti dari 20 dulu. 20, 19, lama nih. Nah, ini ya karena dia bisanya seperti itu. Jadi saya nggak bisa, ya kita tidak bisa dipukul sama rata. Tidak bisa. Jadi kita harus, seperti itu yang dia modeli. Kita ikuti dulu, walaupun nanti sedikit-sedikit kita ubah. Nah, mengubah itu perlu waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko Walia, SPD dan Erwin juga waktunya sudah mengizinkan kita Pak untuk mengetahui proses pembelajaran. Bagaimana mengajar adik-adik kita yang berkebutuhan khusus itu seperti apa. Jadi kita juga makin mengerti nih ternyata seperti ini belajarnya. Begitu. Lain kali kita bisa berkesempatan lagi untuk berjumpa kembali Pak Joko. Bisa. Ada yang ingin disampaikan terkait guru keliling dan guru visit yang belajar di rumah? Saya terima kasih terutama untuk program di RRI ya. Karena dengan adanya ini guru keliling dan saya sendiri memang kepingin sejak awal saya visit. Tapi karena keterbatasan tempat, waktu yang saya kadang-kadang juga jauh. Saya dari sekolah itu sekitar 30 kilo. Jadi saya agak untuk datangin ke rumah-rumah juga agak ini. Tapi saya tetap yakin anak-anak dengan model ini kalau visit saya kira anak-anak malah lebih senang karena selama ini nggak ketemu gurunya. Karena guru di sekolah luar biasa itu ada namanya idola. Guru idola itu udah. Pokoknya sudah diidolakan sama muridnya ya sudah. Nah, sama tanya sama Mas Erwin. Siapa Erwin idolanya?
Guru Pak Joko nomor 1. Nomor 1. Jadi udah diidola kan, makanya pas ini ada seperti ini saya senang banget dengan program ini. Saya juga sebetulnya sangat, karena tidak semua orang tua itu bisa dengan pembelajaran daring ya Mbak. Jadi cuman ini saya sudah membuatkan juga yang paling simpel, hanya dengan proses menggunakan PowerPoint, tapi dia bisa buka di setiap saat, tidak harus pakai internet yang harus nyambung, harus masuk dengan password dan email dan sebagainya. Cukup buka langsung bisa mengerjakan. Ini program yang saya pakai. Jadi selama ini anak-anak bisa mengerjakan dan tugas-tugas itu saya kirim di WA. Jadi setiap saat hanya saya batasin waktu sampai jam 15.30. Nah itu nanti langsung dikirim di WA grup. Akhirnya pekerjaan itu sudah difoto, sudah ada dikirim semua. Ini malah lebih sudah agak maju sedikit, dia nulisnya anggo apa Mas? Pakai apa Mas? Oh WS, BSP, WPS atau WSP lah itu. Jadi seperti itu, memang ada satu kelebihan dari anak-anak kita ini yang bisa bermain. Tadi juga dengan apa ya, gadget ya, sudah lumayan. Pengen tapi jadi programmer nih ya. Seperti itu Mbak. Iya. Oke baik, terima kasih Pak Joko Waluyo waktunya, dan Erwin makasih banget ya udah diizinin untuk lihat langsung nih belajarnya Erwin seperti apa. Lain kali kita juga bisa kesempatan lagi untuk bertemu Pak Joko, dan jaga kesehatan juga. Saya semoga sangat senang COVID-19 ini bisa berakhir, bisa teman-teman bisa kumpul ke sekolah lagi. Jadi saya sudah Guru dan Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Mbak. Dan sahabat kreatif, itu tadi pembelajaran di program Guru Keliling belajar di RRI untuk edisi hari ini Rabu. Dan pastikan kamu selalu untuk menontonnya setiap hari Rabu di Pro 2 secara nasional di seluruh Indonesia jam 10 sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Fitra pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline and say no to drugs. Bye-bye. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.